Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Nurhaliza dengan NIM 22010279. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, dan juga diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai jenis teks secara keseluruhan, dan genre makro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan juga dipayungi oleh genre makro tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjang Nugra Mukti, NIM 220102072. Saya akan menjelaskan, menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Kedua teks tersebut ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, Anda harus memahami dan menelusuri ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 2201102085. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Dapat kita lihat bahwa perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, objektif, padat, dan logis. Akan tetapi selama ini belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk diberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian dari ciri-ciri tersebut. Pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik akan menjadi semakin karena teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-jenis teks lainnya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Misalnya, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis tangan, sedangkan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjang Nugra Mukti, NIM 220102072. Menganalisis pentingnya teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswi, tidak lepas dari teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan pengertian, seperti tugas akhir, skripsi, dan tesis. Semua itu termasuk genre mikro yang dipayungi oleh genre makro. Mengapa kita memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Karena pada saat perancang penelitian atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang disebut proposal penelitian yang menggunakan genre makro. Berikut ini merupakan macam-macam teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama ialah ulasan buku. Ulasan buku dalam teks akademik sedikit berbeda karena tidak ditujukan sebagai kritikan. Namun, ulasan buku sangat penting karena mempermudah kita untuk mencari bahan ajar ataupun buku referensi. Contohnya ulasan novel jazz, parfum, dan juga insiden karya Seno Gumira Adjidharma yang dicantumkan dalam kajian pustakaan skripsi dengan judul Pandangan Dunia Seno Gumira Adjidharma dalam novel jazz, parfum, dan insiden analisis strukturalisme genetik pada tahun 2015.
karya Yuliana Ratnasari dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fibrian, NIM 22010102076. Teks akademik dalam berbagai genre makro. 2. Proposal. Proposal ialah susunan rencana kerja atau kegiatan tertentu. Mungkin Hasnun Anwar dalam pedoman dan petunjuk praktis karya tulis pada tahun 2004. Proposal merupakan rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Contohnya ialah proposal karya ilmiah pembuatan lubang serapan air hujan di sekolah. Ketiga ialah laporan. Menurut Yusuf Taphe dalam statistik dan rancangan percobaan pada tahun 2014, percobaan adalah penyelidikan berencana untuk mendapatkan fakta baru atau untuk memperkuat ataupun menolak hasil-hasil percobaan terdahulu. Laporan dikelompokkan menjadi 2, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian contohnya ialah laporan penelitian terhadap larutan asam basa. Sedangkan laporan kegiatan contohnya laporan pertanggungjawaban panitia pentas sekolah. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan mengenai materi mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Segitu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.